Selamat siang adik-adik. Wah, Lose Rintis bisa ketemu lagi dengan kalian saat ini. Walaupun kalian di rumah, Lose Rintis di dalam TV, kalian bisa lihat Lose ya? Lose tidak bisa melihat kalian. Tapi Lose berharap kalian bisa siap duduk di depan TV. Karena Lose Rintis akan mengajak kalian untuk sama-sama memuji Tuhan. Coba ingat, kenapa Lose, kita ibadahnya masih berbeda. Lose ada di dalam TV, anak-anak ada di rumah. Tapi Lose lihat ya, enggak, Lose nggak bisa lihat. Tapi kayaknya masih ada yang jalan-jalan. Tuh, masih ada yang lari-lari. Ayo cari tempat duduk. Lose mau ajak kalian untuk memuji Tuhan. Semuanya berdiri, semua siap? Ayo kita memuji Tuhan. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Semua berdiri ya. Ayo, sama-sama. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, semua bergerak. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Baiklah, sebelum duduk, Lose mau ajak kalian untuk berdoa dulu. Semua lipat tangan, semua tutup mata. Kita berdoa semuanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh beribadah, boleh memuji Tuhan. Walaupun kami di rumah, kami masih dapat memuji Tuhan. Kami mau bersyukur karena kami boleh bertemu dengan Tuhan Yesus bersama keluarga di rumah. Berkati kami Tuhan saat kami beribadah sekolah minggu pada hari ini. Biarlah kami boleh taat, kami boleh tertib dan setia duduk tertib di depan TV untuk mengikuti setiap pelajaran, setiap apa yang diperintahkan Lose untuk kami boleh mengikutinya. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat memuji Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak, coba kalian bisa merenungkan kasih Yesus di dalam keluarga. Walaupun sekarang kalian ada di rumah, pasti ada yang bilang, oh bosen di rumah aja udah lama, pengen main keluar, pengen bertemu dengan teman-teman, pengen sekolah lagi. Tetapi belum tiba saatnya untuk kalian keluar dari rumah. Yesus mengasihi kalian. Kalian itu setiap hari bisa mempunyai rencana. Kalau mama papa kalian melakukan sesuatu, kalian harus membantu. Karena apa? Papa mama pun membantu kalian dengan mengerjakan tugas dari sekolah. Harus mengerjakan PR dari sekolah. Siapa yang bantu? Papa mama. Kasih Yesus ada di situ.
saling mengasihi. Itu beruntung sekali karena kalian berada di rumah bersama orang tua, bisa saling memperhatikan, bisa saling menyayangi, ya satu dengan yang lain bisa membantu. Itulah kasih Yesus yang begitu luas, begitu dalam, dan begitu tinggi. Lose mau ajak kalian untuk memuji satu pujian Jesus Loves Me, tapi Lose mau memakai perintah. Jadi nanti kalau seandainya Lose majukan warna pink berarti anak perempuan yang menyanyi. Nah kalau warna hijau berarti anak laki-laki yang menyanyi. Tapi kalau keduanya berarti kalian laki-laki dan perempuan sama-sama memuji Tuhan. Bisa? Bisa ya? Ayo kita sama-sama memuji Tuhan sambil berdiri. Jesus loves me. Ya. Perhatikan baik-baik. Yang perempuan yang pink, yang laki-laki hijau. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He. Perhatikan Lose, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Jesus loves me, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is. Yes, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me. Sama-sama. Yes, Jesus loves me, the Bible tells me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Boleh duduk semuanya. Puji Tuhan. Anak-anak, sangat luar biasa sekali Allah begitu mengasihi kita. Anak-anak diberi sehat tidak di rumah? Walaupun tidak menjawab, lo saya tahu pasti ada anak-anak yang menjawab sehat. Tinggal di rumah lebih sehat. Makan 3 kali sehari. Mama yang masak, ya, makan bersama-sama. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Tapi lo saya mau memberikan informasi. Anak-anak bisa memberikan persembahan memakai amplop yang ada di rumah. Mau amplop apapun boleh, ya. Dimasukkan ke dalam amplop. Kalau seandainya hari ini ditulis tanggalnya, terus disimpan. Nanti kalau seandainya kita boleh bertemu lagi beribadah bersama-sama di gereja, anak-anak boleh membawa amplop ini ke gereja. Nah, atau anak-anak bisa minta tolong mama atau papa, mami atau papi untuk mentransfer uang persembahan di rekening BCA yang nanti sudah tertera di situ. Mami, papi, tolong dong transferkan, aku ingin memberi persembahan buat sekolah minggu. Anak-anak bisa bilang ya. Nah, saatnya kita akan memberikan persembahan. Lose Rintis mau mengajak kalian untuk mengangkat satu pujian, Sungguh Ku Bangga Bapa. Siapkan uang persembahannya ya. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau.
lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Sekali lagi, sungguh ku bangga, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih anak-anak sudah memberikan persembahan. Kita akan berdoa untuk persembahan ini. Semua lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kalau Tuhan mengajarkan kami dari kecil untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Berkati Tuhan persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang tua kami. Berkati Tuhan pekerjaan orang tua kami. Biarlah Tuhan juga memberikan senantiasa kesehatan. Sehingga orang tua kami, papa mama kami boleh beraktivitas dengan baik. Bapa berkati keluarga kami. Biarlah Tuhan juga boleh memberkati persembahan yang kami berikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sebelum mendengar firman Tuhan, Los Rintis mau memberikan aktivitas untuk minggu ini. Ya. Nah, aktivitasnya seperti ini. Membuat pembatas buku. Jadi apapun yang ada di rumah, mau kertas apapun, sepertinya akan lebih bagus kalian buat di rumah karena dibantu sama papa mama, dibantu sama mami papi, ya. Pembatas buku, boleh seperti ini bentuknya, boleh seperti hati, boleh diberi tali, beraneka macam. Boleh, yang ada di rumah kertas apapun boleh dipakai, tetapi tulisan yang ada di dalam, anak-anak boleh menuliskan isinya itu dari Alkitab 2 Petrus 3 ayat 18a. 2 Petrus 3 ayat 18a. Dicatat ya, dicatat. 2 Petrus 3 ayat 18a. Jadi warnanya tidak harus seperti ini. Boleh warna apapun, mau kuning, mau biru, kesukaan warna kalian. Nanti kalau selesai, kalian bisa pakai untuk pembatas Alkitab. Ya, jadi nanti kalau kalian baca Alkitab setiap hari, ini bisa menolong kalian untuk bisa membuka Alkitab. Ya, oke. Hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab, kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, saya mau ajak kalian dulu untuk memuji satu pujian dan semua minta berdiri. Kita mau angkat satu pujian, buka Alkitab, firman Tuhan ada di hatiku. Siap ya? Semuanya berdiri. Tangannya siap. Buka Alkitab, lalu ku baca.
Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah lebih besar lagi. Oh, 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 sekali lagi firman Tuhan. Ku buka Alkitab, buka Alkitab, lalu ku baca. Sek, 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 sek. Semuanya siap? Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 lebih besar, lebih besar. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Firman Tuhan sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, berbuah semuanya. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. 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 Iya, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, cerita Alkitab. Anak-anak semuanya duduk siap di depan TV. Karena Anda Lo Susanti akan menyampaikan cerita Alkitab. Ya, sekali lagi seperti di balita. Ya, konsentrasi. Nah, walaupun Lose tidak mendengar, kalian pasti menjawab satu kali lagi. Konsentrasi. Ya, baiklah. Kalau sudah siap, kita panggil Lose Santi. Silahkan. Selamat siang semuanya. Aduh adik-adik, masih ketemu lagi ya kita ya. Kita bersyukur walaupun kita belum ketemu langsung di tempat ruang ibadah kita. Tapi kita bersyukur hari ini kita masih bisa beribadah bersama. Baik, adik-adik ini semua kayaknya ini udah konsentrasi, udah bagus banget. Yuk kita mulai, kita mau menutup mata kita, melipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang Tuhan sediakan. Kami sebentar lagi mau belajar firman Tuhan. Tolong kami untuk kami mengerti dan tolong kami untuk kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam firman dan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, hari ini Lause ingin bercerita dari Alkitab. Tapi sebelumnya Lause mau tanya ya. Adik-adik tahu nggak? Atau pasti kenal ya? Pasti kenal dengan tokoh ini. Iya benar, ini adalah Superboy ya? Oh bukan ya, ini Superman ya. Itu ada huruf S di depannya, Lause tahu deh, itu S pasti untuk Santi, bener gak sih? Oh bukan ya? Oh bukan, ini adalah Superman. Siapa yang suka dengan Superman ini? Kira-kira Superman hebatnya dia itu apa sih? Oh, dia bisa menolong orang banyak dengan cepat. Oh oke. Dia bisa mendengar kalau ada di ujung jalan yang teriak minta tolong, Superman bisa dengar, luar biasa. Nah kalau yang ini gimana nih? Kenal gak sama yang ini? Kenal juga ya? Ini adalah Spider-Man ya. Ini dia spider atau manusia ya? Oh dua-duanya ya? Siapa yang kenal dengan tokoh ini? Oh banyak yang suka, Lause tahu ini. Coba sekarang cerita ke Lause. Apa sih kehebatannya Spider-Man? Lause kira-kira nih ya kayaknya denger, oh iya bener.
Spider-Man bisa mendorong mobil yang berat sekali dengan tenaganya. Yang kedua, coba denger lagi. Kedengeran gak ya sama Lause ya? Oh iya, Spider-Man bisa loncat dari tempat ini sampai ke sana ya dengan cepat sekali. Luar biasa. Dua superhero ini ya, mereka bisa mengalahkan musuh. Mereka bisa menyelamatkan orang yang sedang minta tolong. Tapi kalau sekarang Superman ataupun Spider-Man ada, menurut adik-adik bisa nggak mereka menyelamatkan dunia dari corona? Coba. Tapi ngomong-ngomong, adik-adik tahu dari mana sih? Kok bisa kenal banget sih sama Superman dan Spider-Man ini? Oh, ada yang udah pernah nonton filmnya. Ada yang baca komiknya. Ada yang apa lagi? Oh, diceritain sama temen. Oh, diceritain sama kokonya. Wah, banyak ya. Pantesan adik-adik sangat mengenal, tahu tentang Superman dan Spider-Man. Lause jadi ingat dengan satu kisah di Alkitab tentang dua orang yang bersahabat yang mereka tidak mengenal Yesus. Mereka sih tahu tentang Yesus, tapi mereka tidak mengenal bahwa Yesus itu super hebat dan Yesus itu adalah juru selamat dunia. Yuk kita baca ya bagian Alkitab yang menjadi perenungan kita pada hari ini. Hari ini kita akan baca dari ayat Alkitab dari Lukas 24 ayat 13 sampai ke 35. Adik-adik boleh minta tolong orang tua untuk membacakannya nanti dari mulai ayat yang Lause sebutkan sampai habis, tetapi saat ini Lause akan bacakan untuk kita semua Lukas 24 ayat yang ke-30 saja dan ke-31 ya. Waktu ia duduk makan dengan mereka. Ia ini Yesus ya. Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Dia ini Yesus ya. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Nah, adik-adik, beberapa minggu yang lalu kan kita sudah merayakan Paskah bersama, ya. Adik-adik sudah belajar juga, sudah mendengar cerita bagaimana Yesus yang begitu mengasihi kita, dia mati di kayu salib, tapi dia bukan cuma mati, dia juga bangkit. Nah, di waktu itu juga, di waktu yang sama, waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya pada hari Minggu pagi-pagi, di waktu yang sama ada dua orangnya yang lagi temenan. Ada yang punya temen gak di sini? Banyak ya, semua punya temen ya. Nah, ini ada dua orang temenan, mereka jalan. Yang satu namanya Kleopas. Sayangnya yang satunya Lause juga kurang tahu ya. Di Alkitab nggak disebutin namanya, tapi nggak apa-apa ya kita sebut ini Kleopas dan temannya. Ada dua orang bersahabat, mereka berjalan pergi ke sebuah desa yang namanya Emmaus. Nah, ini kalau adik-adik bisa lihat petanya, dari Yerusalem itu menuju Emmaus itu kurang lebih 7 mil. Nanti cek di Google deh, 1 mil itu berapa kilometer sih gitu ya. Berapa kilometer mereka berjalan, itu kalau dihitung kayaknya kurang lebih mungkin 9 kilometer, jauh banget ya. Wah, waktu itu mereka berdua bersahabat temenan jalan, pindah jalan, pergi ke Emmaus. Waktu mereka berjalan, mereka menceritakan, ngobrol-ngobrol tentang
kejadian Tuhan Yesus mati dan kemudian kuburnya kosong dan kemudian dia bangkit. Mereka ngomong, kata si Kleopas, iya ya aku mah belum pernah loh lihat orang itu mati terus bangkit lagi. Terus kata temennya, itu memang aneh sekali, luar biasa ya. Wah, mereka sambil jalan ke Emmaus mereka ngobrol. Karena asiknya mereka ngobrol, mereka nggak melihat ternyata ada orang asing. Ada orang asing datang dari belakang mereka, mengikut mereka, dan kemudian bertanya, apa yang sedang kalian omongin sih dari tadi, kata si orang asing ini. Kemudian Kleopas bilang, kami sedang membicarakan itu loh, kamu ini gimana sih? Kamu gak tahu ya apa yang sedang terjadi? Kayaknya kamu deh satu-satunya orang yang gak tahu apa yang terjadi. Itu kamu tahu gak, ada Yesus yang mati tapi kemudian ketika orang datang itu kuburnya kosong dan dia bangkit lagi. Akhirnya Kleopas dan temannya ajak orang asing itu sambil jalan mereka menceritakan apa yang terjadi. Tapi adik-adik, kalau adik-adik ketemu begitu bingung ya. Ketemu orang asing terus langsung cerita. Tapi Kleopas dan temannya itu semangat sekali menceritakannya. Tetapi yang anehnya adalah orang asing tersebut justru bilang sama Kleopas. Dia bilang begini, teman-teman, memang harus begitu. Dia Tuhan, dia Mesias. Dia harus menderita agar kemuliaannya dinyatakan. Loh, ternyata orang asing ini juga kayaknya sih dia juga tahu ya apa yang terjadi. Bener gak? Coba tanya adiknya atau kokonya atau tanya papa mamanya. Coba tanya, Pak, Ma, kira-kira menurut papa mama itu orang asingnya tahu gak sih tentang apa yang baru terjadi? Kalau kata Lause, kayaknya sih orang asing ini tahu. Nah, lanjut lagi ya. Mereka jalan lagi, ini masih jauh nih. Masih jauh Emmausnya. Mereka berjalan. Ternyata. Akhirnya ya sampailah mereka di gerbang, di pintu masuk di desa Emmaus itu. Wah, akhirnya setelah jalan cukup lama mereka sampai. Tetapi waktu itu udah gelap. Udah jauh mereka jalannya. Udah gelap sekali. Maka kemudian Kleopas dan temannya bilang sama orang asing itu. Orang asing, ayo. Datang aja, kamu tinggal dengan saya, tinggal dengan kami. Ini udah malam, udah gelap, ayo. Mari datang ke rumah kami. Maka mereka bertiga berjalan, pergi, pulang, dan beristirahat. Tapi adik-adik, waktu malam mereka makan bersama, ada sesuatu yang aneh sekali. Tahu nggak apa yang terjadi? Waktu mereka makan, ini si orang asing duduk di tengah-tengah, ini si Kleopas, ini temannya, dan kemudian orang asing ini ambil roti, dia memecah-mecahkan roti, dan dia kasih ke Kleopas dan ke teman Kleopas. Kleopas yang menerima roti, kemudian tiba-tiba ingat, tunggu. Kayaknya ya, yang kayak gini itu pernah dilakukan Tuhan Yesus deh. Sebelum Tuhan Yesus itu mati di salib. Tapi waktu Kleopas dan temannya mikir, mereka lihat ke tengah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi adik-adik? Apa yang terjadi? Tiba-tiba orang asing itu gak ada lagi. Kleopas dan temannya kaget ya. Kleopas, ini
adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mati di kayu salib dan dia sudah bangkit kembali. Kok bisa sih ya? Kita nggak kenali dia ya. Kok bisa ya? Wah, mereka dengan begitu semangatnya, mereka sukacita karena mereka sudah melihat Yesus. Maka keesokan harinya adik-adik, mereka kembali berjalan dan mereka pergi. Mau kemana? Balik ke Yerusalem? Enggak, mereka pergi dan mereka mau menceritakan kepada siapa saja. Mereka mau bilang, hei kalian tahu tidak Tuhan Yesus itu siapa? Dia adalah Allah, dia yang menciptakan langit. Dia adalah juru selamat dunia. Wah, mereka dengan semangat karena mereka ternyata sukacita sekali ketika mereka menyadari orang asing yang ikut dengan mereka jalan dari Yerusalem sampai ke Emmaus, bahkan membagi-bagikan roti waktu makan malam, itu adalah Yesus sang juru selamat. Adik-adik, luar biasa bukan? Tuhan menolong dua orang ini yang tadi berteman, yang tahu sih tentang Tuhan Yesus, tapi ya tahu sedikit gitu ya. Tapi Tuhan datang dan Tuhan menolong mereka sampai mereka mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Sampai mereka tahu, oh betul Tuhan yang disalib itu mati, tapi dia juga bangkit. Dia bangkit untuk saya, untuk kita, untuk orang-orang percaya. Nah, adik-adik, kamu kenal nggak dengan orang asing yang tadi? Dia Yesus. Apakah adik-adik hanya tahu namanya? Atau hanya tahu ya kira-kira gambarnya kayak gini? Coba tanya papa dan mama, atau tanya adik, kakak, atau siapa aja yang di rumah. Tanyain, Pak, Ma, menurut papa dan mama, siapa sih Yesus itu? Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Di atas kayu salib, ya waktu kita Paskah kita belajar ya, kita dengar firman Tuhan, dia disalib tapi kemudian dia bangkit kembali, dia mati, dia bangkit kembali. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus berhasil. Dia tunjukin loh sama anak-anak, dia tunjukin loh sama Lause, dia tunjukin loh sama dunia bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita, orang-orang yang berdosa. Waktu Tuhan Yesus di kayu salib, dia tunjukin loh. Dia tunjukkan loh, dia buktikan sama adik-adik, sama orang tua, sama papi, mami, sama cici, koko, sama tante, sama oma, sama opa, sama semuanya. Tuhan Yesus tunjukkan bahwa Tuhan Yesus memperhatikan kita. Dia menyelesaikan kesedihan kita. Dia menjawab doa kita. Dan yang paling besar adalah dia menyelesaikan dosa. Dia menyelesaikan masalah terbesar adik-adik, Lause, kita semua. Yaitu apa? Yang keras dong. Yaitu apa? Dosa. Tuhan Yesus, dia bangkit. Waktu dia bangkit, dia mau katakan pada dunia, dia mau katakan pada adik-adik, dia mau katakan kepada papi, mami, kakak, cici, koko, sama semuanya. Dia bilang apa? Tuhan sudah menang atas dosa. Dan dia adalah apa? Juru selamat dunia. Nah, adik-adik sekalian, kalau begitu Lause mau tanya, kalau Tuhan Yesus, dia adalah sang juru selamat kita, sang juru selamat dunia. Adik-adik mau nggak percaya
kepada Tuhan. Dan mau nggak adik-adik belajar mengenal Tuhan Yesus? Sama waktu adik-adik pengen tahu Spider-Man itu hebatnya apa sih. Terus adik-adik nonton filmnya, baca kartunnya, itu beli mainan-mainannya. Nah adik-adik mau nggak belajar mengenal Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dunia? Langsung belajarnya gimana? Ada papa mama yang bisa membantu, menceritakan, membacakan Alkitab buat adik-adik. Ada guru-guru sekolah minggu yang membantu adik-adik untuk lebih mengenal Tuhan Yesus. Dan jangan lupa ada buku yang dibagikan di sekolah minggu ya. Masih ada nggak? Oh iya ya, kan kemarin bulan April belum ketemu ya, belum dibagi sama lausenya ya, nggak apa-apa ya. Tapi adik-adik tetap bisa belajar dengan membaca ataupun mendengarkan cerita dari orang tua. Nah adik-adik, masih ingat 2 pahlawan tadi, superhero, Superman dan Spider-Man? Hebat gak mereka? Hebat. Suka sama mereka? Iya suka Lause. Tapi ingat, sekali lagi, Tuhan kita, Yesus Kristus, Dia lebih hebat, Dia lebih berkuasa. Dia mampu menyelesaikan kesedihan adik-adik, ketakutan adik-adik, ketakutannya Lause, kesedihannya Lause, papa, mama, semuanya. Dan terlebih-lebih Dia mampu menyelesaikan DOSA. Apa itu? Dosa. Ya, Lause harap adik-adik mau terus belajar dan juga mau untuk percaya kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Nah, di akhir cerita, Lause mau ajak kita semuanya adik-adik untuk menghafalkan 1 ayat hafalan. Dan nanti ayat hafalan ini agar lebih mudah dihafalkan, itu dituliskan di aktivitas di pembatas buku atau Alkitab yang tadi Lause rintis sudah ceritakan bagaimana cara membuatnya. Nanti dituliskan di sana, jadi kalau baca buku bisa dilihat, semakin sering dilihat, semakin cepat untuk menghafalnya. Nah, Lause bacakan ya, 2 Petrus 3 ayat 18. 8 kan nolnya 2 ya, gitu ditempel ya. Jadi 2 Petrus 3 ayat 18. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuh, kalau tanaman tumbuh tuh dari bawah ke atas ya, maka tangan kita dari bawah ya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Kasih karunianya bentuknya hati, dan dalam pengenalan. Kalau pengenalan hatinya ditaruh ke dekat mata. Begitu ya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kita ulang ya. Siap-siap, semuanya bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri. Kalau ada papa mama di sebelah kanan kiri, ajak juga untuk bangkit berdiri. Siap? 1, 2, 3. 2 Petrus 3 ayat 18. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari semuanya boleh kembali duduk, lipat tangannya, tutup matanya karena Lause mau berdoa untuk kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Dan kami berdoa agar Tuhan menolong kami untuk mengenal Engkau, Juru Selamat kami,
Tolong kami agar kami mengerti siapa Engkau, Sang Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dan jangan lupa untuk aktivitasnya dikerjakan. Buat sekreatif mungkin, nanti kalau sudah selesai, adik-adik boleh minta orang tua untuk foto dan kirimkan kepada Lausu. Karena Lausu juga pengen lihat hasilnya gitu ya. Oke, sampai ketemu di minggu yang akan datang. Terima kasih.